Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita serta segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, itu tema 3 subtema 1 ya, tentang peduli terhadap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ketiga, 4 dan kelima. Banyak kali ya Ustaz ya. Karena awal Oktober kita sudah UPTS, jadi kita harus selesaikan materi kita. Dan ini materi hanya singkat-singkat saja. Ya, silakan disimak, dicatat. Kenapa? Banyak sekali yang keluar nanti di PH hari Rabu. Materi-materi yang dari pembelajaran 1, 2, dan 4, 5, 3, 4, 5 ini banyak keluar nanti di PH. Silakan disimak dengan baik ya. Barakallahu fikum. Adapun materi kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara yang tepat, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan berperinci, menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar, menjelaskan cara mengapresiasi karya seni kolase seperti yang sudah dikerjakan ya pembelajaran 1, 2 kemarin. Mari kita lanjutkan. Kita masuk materi yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan yang ada di seluruh bumi ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala untuk seluruh manusia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ya, tak ada yang mampu menciptakan apapun sekecil apapun di dunia ini kecuali semuanya karena Allah semata. Dan tidak ada satupun makhluk yang menciptakan dari tidak ada jadi ada kecuali hanya Allah semata. Ya, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke, perhatikan gambar berikut ini ya. Lihat pada buku antum semuanya tentang ini bagian-bagian dari tumbuhan. Pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya beberapa tumbuhan umbi-umbian. Kemudian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Kemudian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kemudian batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah.
Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang terakhir, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping biji. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjutkan. Setiap bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah, memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contoh, kalau ada biji, iklan motor lewat. Contohnya biji mangga. Ketika mangga berbuah dan buahnya masak, kemudian setelah kita makan daging buahnya, kemudian bijinya bisa kita tanam lagi. Agar apa? Agar dia bisa tumbuh lagi pohon berikutnya. Itu maksudnya melestarikan. Atau kalau ada tumbuhan lain dia nggak menggunakan biji, misalnya batang pisang, lain lagi. Atau ubi, itu lain lagi, dia nggak menggunakan biji untuk ditanam. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan berikut ini. Nah, tadi penjelasannya sudah ya. Nah, ini kalau digambar bentuknya seperti ini. Ada bunga, ada buah, ada daun, ada batang, dan ada akar. Sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Dan setiap bagian tumbuhan ini memiliki fungsi masing-masing seperti yang sudah Ustaz jelaskan sebelumnya tadi. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada materi yang kedua, mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dalam melakukan kegiatan wawancara, seseorang hendaknya mempersiapkan segala yang membuat pekerjaannya menjadi mudah. Contohnya, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk melakukan wawancara, sehingga ketika sedang melakukan wawancara, dia tidak dalam keadaan ragu-ragu. Jadi ketika mau wawancara tapi nggak ada pertanyaan, nggak tahu mau tanya apa nanti sama narasumber, maka harus dipersiapkan dulu pertanyaan dengan baik. Ya, tahukah kamu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh data atau informasi. Tuh, ya, dicatat ini, penting ini. Contoh, seseorang melakukan wawancara kepada dokter tentang masalah COVID-19. Artinya, dia mencari informasi tentang virus COVID-19 kepada ahlinya. Nah, itu namanya wawancara. Dia bertanya, apa itu COVID, kenapa bisa terjadi, bagaimana obatnya, atau adakah vaksinnya. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan COVID dalam melakukan wawancara. Ya, itu penting. Mempersiapkan pertanyaan sebelum wawancara. Kedua, membuat janji dengan narasumber. Terus juga jangan tiba-tiba kita datang, nah narasumbernya lagi sibuk, nggak bisa. Jadi buat janji, siapkan pertanyaannya, seperti itu, bawa alat-alat tulis atau recordernya. Nah, itu penting ya. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara, dan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, ini juga dicatat dengan baik. Ketiga, materi berikutnya yaitu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Ya, menggunakan secara tidak berlebihan. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur,
Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Ayo baca cerita berikut ini. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Jadi di sini ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak bertanggung jawab terhadap tanamannya. Ya, silakan disimak sendiri, dipahami sendiri siapa yang melakukan sesuatu dengan tanggung jawab, siapa yang tidak bertanggung jawab. Antum bisa lihat dari teks ini. Hak dan kewajiban tumbuhan. Kewajiban terhadap tumbuhan. Pertama, menyiram tanaman secara rutin, menjaga dan merawatnya, memberi pupuk 1 pekan sekali. Ini penting ya. Jadi kalau punya tanaman di rumah dijaga. Pagi disiram, sore nanti disiram lagi, seperti itu. Jangan lupa dibersihkan rumput-rumputnya atau binatang-binatang yang mengganggu. Tuh, hak terhadap tumbuhan yaitu hak mendapatkan lingkungan bersih, hak mendapatkan lingkungan yang nyaman, hak menikmati segarnya lingkungan, hak mendapatkan protein nabati, kemudian hak menikmati hasil dari tumbuhan. Salah satu contoh menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah dengan mendahulukan kewajiban daripada hak. Jadi jangan cuma mau tanamannya aja tapi nggak mau dipelihara, salah. Cuma mau makan buahnya aja tapi tanamannya nggak dibersihkan. Ini salah juga. Cuma pengen wanginya aja bunga tapi bunganya nggak disiram. Nah, ini juga salah. Jadi dulukan dulu, dijaga dulu, baru nanti ketika dia tumbuh subur baru kita menikmati hak kita. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Kita masuk ke materi yang keempat, menjelaskan karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Mari kita cari tahu. Ayo mengamati. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi rantai berikut. Di manakah padi rantai bisa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman padi? Tanaman tersebut, mari kita simak. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Nah, berarti di dataran rendah. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Berarti dia bisa juga mungkin ditanam di antara pegunungan ya. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, kalau dia ditanam di pegunungan otomatis pengairannya susah. Makanya kita dapati sawah-sawah itu berada di dataran rendah. Nah, mudah diairi seperti itu. Adapun tanaman teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm per kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan.
Kita lanjutkan lagi. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Contoh di dataran rendah, tumbuhan yang bisa hidup atau mungkin yang mudah hidup di dataran rendah misalnya seperti padi, pisang, tebu, atau pepaya, macam-macam ya, banyak lah kalau kita lihat di dataran rendah itu. Mangga mungkin, banyak rambutan. Kemudian di dataran tinggi atau pegunungan ada teh, kopi, stroberi, dan lain-lain. Ya, macam-macam. Jadi setiap tempat ini mempengaruhi terhadap tumbuhan yang hidup di daerah tersebut. Barakallahu fikum. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni kolase. Di pembelajaran pertama dan kedua pekan lalu kita belajar tentang kolase ya. Sebagian dari antum sudah ada yang mengumpulkannya. Masya Allah, hasilnya bagus-bagus ya. Nah, bagi yang belum silahkan dikerjakan, nanti ada nilainya. Nah, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Caranya, pertama mulai dari mengenali, kemudian menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, seperti itu. Kalau misalnya bagus, nanti ditempel, dibuat bingkai yang rapi, nah, seperti itu. Itu salah satu apresiasi. Atau bisa jadi misalnya dia jual karena karya seninya yang sangat bagus, jadi ada yang bayar. Ini saya beli nih karyanya, kurasinya 2 juta. Nah, seperti itu. Itu termasuk apresiasi karena dia menghargai karya seni. Barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai materi untuk hari ini. Ya, semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya. Jangan lupa materi-materi yang sampaikan itu poin-poinnya dicatat. Kenapa? Hari Rabu kita PH loh. Hari Rabu kita PH tema 3 subtema 1. Nah, dibaca, diulang-ulang subtema 1-nya mana kira-kira penting, ditandai, dicatat. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.